Baik, Mas Ipul. Ini Kang Abik ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana memunculkan semangat dan percaya diri dalam menulis? Karena terkadang sudah nulis beberapa paragraf, nah lalu nggak pede, akhirnya nggak diupload. Nah, ada saran dari Kang Abik? Jadi salah satu syarat menjadi penulis itu harus berani. Kalau nggak berani jangan jadi penulis. Begitu. Saya pernah membaca itu seperti itu. Harus ada keberanian. Zaman dulu, zaman katanya zaman jahiliyah ya, itu orang untuk menjadi seorang penyair itu harus berani. Karena ketika syair itu dilontarkan, itu zaman itu ya, itu langsung akan dihafal oleh orang-orang itu. Itu ketika hafal itu kan dengan berbagai macam interpretasinya. Bisa jadi orang itu bisa tersinggung kalau zaman dulu ya, bahkan mungkin dia nggak sengaja menyebut nama itu nggak dimaksudkan untuk nama sebuah orang yang ada di suku tertentu, tapi suku itu tersinggung karena itu bisa perang itu zaman dulu. Bahkan ada perang yang sampai bertahun-tahun tuh karena sebuah syair kan begitu. Ada banyak yang seorang penyair itu harus menanggung akibat yang serius dari syairnya ya, baik akibat yang mungkin tidak dia inginkan atau akibat yang sangat surprise, sangat membahagiakan dia. Banyak juga penyair penulis-penulis zaman dulu yang tulisannya kemudian diapresiasi luar biasa oleh masyarakat, beri hadiah yang luar biasa. Misalnya nih penyair yang diapresiasi Rasulullah, misalnya Ka'ab bin Zuhair misalnya, Banat Su'adu dengan syairnya Banat Su'ad yang sangat terkenal itu. Selesai Ka'ab bin Zuhair ini menyampaikan syairnya di hadapan Rasulullah itu kemudian mengasihkan burdah itu jubah luar ya. Jubah luar yang beliau pakai itu dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair karena apresiasinya kepada sastra, pada syair yang diberikan, yang disampaikan oleh Ka'ab bin Zuhair. Nanti di zaman Muawiyah menjadi penguasa itu sampai pengen dibeli burdahnya itu dengan harga yang sangat sangat mahal. Jadi Bu kembali harus punya keberanian. Memang akan dibaca oleh orang gitu. Kalau nggak berani mempublish, ya orang nggak akan tahu ini penulis atau bukan kan gitu kan. Orang juga, ibu juga nggak akan tahu bahwa ibu sesungguhnya adalah penulis besar kalau nggak mau berani mempublish. Kalau dipublish kan baru tahu ternyata tidak yang seperti ibu bayangkan, misalnya dengan segala kekhawatiran dan ketakutannya ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau kita udah niatnya bagus, kemudian udah kita berusaha ikhtiar menyampaikan kebaikan, bahasa juga kita tatakan baiknya, menurut saya nggak perlu khawatir ya. Jadi ibu kalau mungkin takut akan konsekuensi dari tulisan itu, ada baiknya sebelum dipublish itu dibaca oleh orang terdekat dulu yang ibu percaya ya. Baik mungkin takut kalau dianggap tulisannya itu terlalu cemen misalnya, aja dibaca orang yang percaya aja dulu, paling tidak orang yang ngerti tentang bisa melihat sebuah tulisan. Atau kalau khawatir nanti saya dianggap tulisan nggak tahu EZT, sampaikan kepada banyak di sekitar kita yang kita itu tiap tahun tuh lulusan sarjana sastra, sarjana bahasa Indonesia itu banyak sekali Bu, dekat kita banyak sekali, bisa minta tolong untuk mereka baca, baca deh tulisan saya ini seperti apa gaya bahasanya, misalnya terlalu lugu atau terlalu polos atau bagaimana, dengarkan komentar mereka. Kalau kemudian komentarnya minta yang jujur aja, jangan ditambah-tambahin nggak enak sama saya, jujur aja. Kalau jelek katakan jelek. Lihat dari mereka, kemudian kita dapat masukan bahwa ternyata misalnya sebuah cerita saya ini sangat klise, kemudian bahasanya juga bahasa yang bulat-bulat kemana-mana, kemudian belum bisa menyampaikan poin dengan runut misalnya. Itu menjadi kita belajar lagi kan. Dari situ ini kan kemudian kita semacam dibengkeli, malah alhamdulillah dibengkeli, terus kemudian akhirnya akan berproses. Nah, bagaimana supaya semangat? Supaya semangat ya tadi memahami manfaat menulis itu di antara bikin semangat. Ya, bahwa menulis itu sangat bermanfaat. Menulis itu tadi sampaikan Mas Ibu itu proses keabadian, ya,
Meskipun yang abadi tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya itu proses kita berumur sangat-sangat panjang. Kalau kata Fir'aun, aku ingin hidup 100.000 tahun lagi. Lah itu diantaranya ada dengan menulis kan begitu. Menulis juga Bu, ternyata dalam kajian psikolog itu juga sangat bermanfaat loh untuk kesehatan psikis dan jiwa kita. Karena kadang-kadang kita punya sesuatu yang ingin kita ungkapkan, dan penulis manapun itu kalau dia udah menyelesaikan sebuah karya itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang tahu ya hanya penulis itu. Kalau ibu nggak pernah merampungkan sebuah karya, ibu nggak akan pernah tahu bahagianya melahirkan sebuah karya. Kalau pengen tahu, lahirkan sebuah karya. Itu sama. Meskipun misalnya nih, saya sebagai seorang ayah punya 3 anak. Berkali-kali misalnya istri saya bilang, kalau anak udah lahir itu bahagia banget. Ya saya bahagia. Tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh istri saya ketika dia selesai bayi itu lahir ceprol gitu kan, kemudian terdengar tangisnya. Kebahagiaan itu yang tahu persis bisa merasakan ya istri saya. Meskipun saya juga bahagia sebagai seorang ayah, tapi nggak bisa merasakan sama, ya kan? Kebahagiaan seorang penulis yang merampungkan sebuah karyanya itu nggak bisa dirasakan kecuali oleh dia yang juga merampungkan karyanya dan diterbitkan. Diterbitkan itu begitu kita melihat karya kita ada di rak toko buku misalnya, itu juga ada kebahagiaan. Kan kita manusia biasa bahagia karena karya kita ada di sana dan nama kita di sana. Itu hal yang sangat manusiawi. Dan kebahagiaan itu berbeda dengan kebahagiaan ketika kita lulus di sebuah universitas. Saya dulu lulus Al-Azhar bahagia, tapi kebahagiaan yang saya dapatkan ketika saya melihat ayat-ayat cinta lahir, ayat-ayat cinta kemudian diapresiasi, itu kebahagiaan yang sangat-sangat berbeda. Anda pengen tahu rasanya? Anda nulis. Mas Iqbal udah bisa merasakan seperti apa kebahagiaan ketika 7 keajaiban rizki itu ada di toko buku, kemudian dibaca oleh banyak orang, email yang masuk menanggapi hal itu, dan lain sebagainya. Karya itu diperbincangkan, dan seterusnya. Semoga semangat menulis. Mau income tambahan? Dari rumah dapat rupiah, dibimbing sampai menghasilkan? Yuk gabung di BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP.